Baik, selamat datang pada teman-teman praktikan analisis data sumber daya perikanan lingkungan perairan 2021 pada Labcom rancangan acak lengkap atau RAL. Jadi terkait RAL ini mungkin teman-teman telah pahami ya, seperti materi yang diberikan oleh asisten. Sebenarnya kita akan mencoba mengimplementasikannya ke dalam Labcom gitu teman-teman. Oke, di sini ada 3 soal. Silakan teman-teman mengikuti tutorial yang nomor 1. Kemudian teman-teman mengerjakan sendiri nomor 2 dan nomor 3. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, mahasiswa THP melakukan penelitian tentang pengaruh suhu pengeringan 40, 50, sampai 90 derajat pada pembuatan effervescent rosella terhadap kadar antosianin. Perlakuan diulang sebanyak 5 kali dan dilakukan secara acak. Jika data yang diperoleh dibuat dalam bentuk tabel berikut, apakah suhu pengeringan berpengaruh terhadap kadar antosianin effervescent rosella? Asumsikan lingkungan homogen dan gunakan SK 95%. Jadi dari data ini teman-teman sudah didapatkan ya. Silakan teman-teman buat seperti ini terlebih dahulu. Kemudian kita langsung saja. Pertama-tama kita mencari nilai sigma YI. Nah, jadi mencari nilai sigma YI ini kita menggunakan rumus sama dengan sum. Jadi kita jumlahkan semua data ini ya teman-teman. Oke, kemudian kita enter. Kemudian kita tarik ke kanan sehingga dapatkan hasil seperti ini. Kemudian kita mencari sigma YI kuadrat. Nah, jadi sigma YI kuadrat di sini adalah kita menjumlahkan atau mempangkatkan gitu ya, teman-teman, dari 19,4 pangkat 2 tambah 32,6 pangkat 2 gitu ya, teman-teman. Jadi kita coba jumlahkan menggunakan rumus sum SG K kurung, kemudian kita blok aja sehingga dapatkan hasil seperti ini teman-teman, 63528,3500. Jangan lupa ya teman-teman, kita biasakan menggunakan 4 angka belakang koma seperti itu. Lalu kita mencari nilai I dan J, yang mana nilai I ini adalah perlakuan, sedangkan J adalah ulangan. Nah, jadi perlakuan di sini kita lihat ada berapa perlakuan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, caranya kita menggunakan rumus sama dengan count, K kurung, kemudian kita blok saja, enter, sehingga ada 6 perlakuan, kemudian kita mencari ulangannya. Kita menggunakan rumus yang sama, count, buka kurung, kita blok saja, enter, sehingga kita mendapatkan nilai perlakuannya adalah 6, ulangannya ada 5. Selanjutnya kita mencari nilai sigma YIJ. Nah, jadi sigma YIJ ini adalah penjumlahan dari semua data ini, teman-teman. Oke, kita sama dengan sum, K kurung, kita blok semua nilai ini, tutup kurung, enter. Kemudian kita masukkan sigma YIJ kuadrat, masih menggunakan rumus yang sama ya teman-teman, sum SG, K kurung, dari nilai semuanya ini teman-teman, dari 19,4, 17,7 sampai 20,8. Jadi sampai segini adalah pangkatannya gitu ya teman-teman. Kurung enter, sehingga dapat hasil seperti ini. Kemudian kita mencari nilai FK. Nah, kita menggunakan rumus sama dengan teman-teman mungkin telah pelajari ya, dalam mencari nilai FK itu kita menggunakan rumus sama dengan buka kurung sigma YIJ. Sigma YIJ ini kita tutup kurung terlebih dahulu, kemudian kita pangkatkan dengan 2. Kemudian kita bagi, buka kurung, nilai dari I dikali J, tutup kurung, sehingga kita dapatkan hasilnya seperti ini teman-teman, 11.860,4083. Selanjutnya kita akan mencari tabel sidik ragam secara manual gitu ya teman-teman. Silakan teman-teman buat tabel seperti itu terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan rumus dalam mencari DBP. Oke. Dalam mencari nilai DBP, kita menggunakan rumus sama dengan buka kurung I dikurang 1, tutup kurung. Sudah dapat hasilnya 5 ya teman-teman. Kemudian kita mencari nilai DBS sama dengan nilai I, kita kalikan buka kurung J dikurang 1. Sehingga dapat hasilnya 24. Kemudian kita mencari nilai DBT. DBT di sini kita menggunakan rumus sama dengan I dikali J. Ini bisa kita buka kurungin teman-teman ya. Buka kurung I dikali J
Kemudian kita kurang 1. Sehingga hasilnya 29, teman-teman. Kemudian kita mencari nilai JKP. Nah, nilai JKP di sini kita menggunakan rumus sama dengan sigma YI kuadrat dibagi J dikurang FK. Oke, jadi sigma YI kuadrat. Oke, kita mungkin bisa menggunakan buka kurung terlebih dahulu ya teman-teman. Jangan lupa buka kurung. Sigma YI kuadrat, kemudian kita bagi nilai J, tutup kurung, kita kurang dengan nilai FK. Sehingga didapatkan hasilnya 845,2617. Pokoknya kita mencari nilai JKT terlebih dahulu teman-teman. Jadi jangan mencari nilai JKS, karena JKS ini didapatkan dari JKT dan JKP gitu teman-teman. Jadi kita mencari nilai JKT sama dengan sigma YIJ kuadrat. Oke. Jadi sigma YIJ kuadrat dikurang nilai FK. Oke. Sehingga dapatnya hasilnya 1127,5417. Jadi kita mencari nilai JKS, yang mana kita rumus sama dengan JKT dikurang JKP. Sehingga kita dapatkan hasilnya 282,2800. Ini kita mencari nilai KT. Nah, nilai KT di sini, kita mencari nilai KTP terlebih dahulu, sama dengan JKP dibagi DBP. Oke. Kemudian kita mencari nilai KTS. Nah, KTS sama dengan JKS dibagi dengan DBS. Nggak dapat hasil seperti ini. Kemudian kita mencari nilai FHIT, yang mana kita menggunakan rumus sama dengan KTP. KTP kita bagi dengan KTS. Sehingga dapatkan hasilnya 14,3732. Kemudian kita mencari nilai FTEP, yang mana kita menggunakan rumus sama dengan fin V, buka kurung, nilai alfanya berapa? 0,05. Ini tergantung ini ya teman-teman, tergantung dari laptopnya, karena ada yang koma dan pakai titik gitu ya. Jadi nanti sesuaikan saja. Kemudian kita masukkan nilai dari DBP, koma lagi, dan DBS, tutup kurung. Sehingga dapat hasilnya 2,6207. Hanya kita langsung interpretasikan saja. Kita lihat nilai FHIT dan FTEP-nya gitu. FHIT-nya lebih besar ternyata daripada FTEP. Sehingga tertulis FHIT lebih besar daripada FTEP. Teman-teman sudah tahu kalau misalkan FHIT lebih besar pada FTEP, maka tolak 0. Oke, langsung saja kita interpretasikan. Berdasarkan SK 95%, maka didapatkan setidaknya ada satu perlakuan suhu pengeringan yang mempengaruhi kadar antosianin. Oke, karena dia FHIT lebih besar dari FTEP, maka tolak H0 sehingga didapatkan sedangkan satu perlakuan suhu pengeringan yang mempengaruhi kadar antosianin. Oke, beginilah cara mencari nilai dari acak-acak lengkap secara manual. Selanjutnya kita akan mencari menggunakan analisis data Excel gitu teman-teman. Mungkin teman-teman sudah download ya, sudah diajarkan sebelumnya cara mendapatkan data analisis ini. Kemudian kita menggunakan ANOVA single factor. Kita klik OK. Kemudian kita masukkan nilai dari tabelnya ya teman-teman. Nilai dari input range ini kita masukkan nilai semuanya ini. Oke. Kemudian kita letakkan output range-nya di mana, kita letakkan tabelnya di mana, kita taruh di sini saja ya teman-teman. Jadi output range ini kita klik sini, kemudian kita klik OK, sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah tabel ANOVA-nya teman-teman. Oke, nah ini adalah cara menggunakan data analisis biar lebih cepat gitu ya teman-teman. Kemudian source of variance ini adalah SK-nya teman-teman. Kemudian between group ini adalah perlakuan. Kemudian ini adalah sisa, dan ini adalah total. SS ini nilai dari JK. Kemudian DF ini adalah nilai dari DB, MS adalah nilai KT.
F ini adalah F-hit, dan ini adalah F-tap. Oke. Kita biasakan menggunakan 4 angka belakang koma. Oke, ini bisa kita bandingkan ya teman-teman antara menggunakan data analisis Excel dengan cara manual. Kita cek nilai JK. JK manual 845 282 1127, 845 242 1127. Benar ya teman-teman. DB-nya 52429. 52429. Oke, sama. Kemudian kita mencari nilai KT 169 sama 11. 169 sama 11. Oke. Kemudian kita mencari nilai F-hit 14,3732. 14,3732 sama F-tap-nya 2,6207. Oke. Nah, jadi sama ya teman-teman dengan mencari secara manual dan dengan mencari menggunakan data analisis di Excel seperti itu teman-teman. Oke. Mungkin seperti ini tutorial dan pengerjaan RAL. Nomor 1, silakan teman-teman kerjakan RAL yang soal nomor 2 dan nomor 3 seperti yang saya jelaskan di pertemuan ini. Cari dengan menggunakan cara manual dan cara data analisis gitu, teman-teman. Apabila ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan kepada asisten kelompoknya masing-masing. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat mengerjakan.